Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Seorang pemuda tewas dikeroyok belasan orang di Sempidi, Badung. Pengusaha jasa hiburan di Bali menolak kenaikan pajak hiburan sebesar 40%. Usaha budidaya tanaman simbar di Bangli raup untung jutaan rupiah per bulan. Suasana duka menyelimuti keluarga Made Suki Arsawan di Jalan Pulau Sumatera, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Suki Arsawan sangat terpukul melihat anaknya yang keempat, Adi Putra Krismawan, diduga tewas dikeroyok belasan orang di Mengwi, Kabupaten Badung. Menurut Suki, Adi beberapa hari yang lalu berangkat ke Nusa Dua untuk bekerja di salah satu restoran. Ia tidak mengetahui persis penyebab putranya dikeroyok. Ia hanya bertemu dengan petugas rumah sakit Prof. Ngurah Denpasar yang membawa jasad anaknya dengan mobil bak terbuka pada Selasa pekan lalu. Keluarga mengenal Adi sebagai pribadi yang baik dan loyal kepada keluarga. Mereka berharap agar para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Ya, urus secepatnya, setuntas-tuntasnya, seadil-adilnya. Kalau bisa hukumnya setimpal biar tidak terjadi seperti ini lagi. Hukum yang begini-begini harus diperketat. Soalnya dia sangat perhatian sama keluarga. Ada apa-apa pasti dia punya. Kalau dia punya, dia orangnya loyal sama teman-teman. Kalau ngomongnya juga tidak terlalu kasar, lemah lembut yang Jenazah Adi Putra Krismawan dimakamkan pada Sabtu pekan lalu di pemakaman umat Kristiani di Kelurahan Liligundi, Buleleng. Hingga saat ini keluarga masih bertanya-tanya penyebab kematian almarhum hingga dikeroyok sejumlah orang. Mereka berharap polisi segera mengusut kasus ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Polres Badung dan Ditreskrimum Polda Bali saat ini masih terus mengusut kasus kematian seorang pemuda di Jalan Sempidi, Badung pada Selasa pekan lalu yang diduga adalah Adi Putra Krismawan. Warga sempat merekam pengeroyokan dan video ini menjadi viral. Dalam rekaman video terlihat sejumlah orang dengan menggunakan sepeda motor mengeroyok korban yang sudah terjatuh dari sepeda motornya. Sebagian pelaku tidak menggunakan helm sehingga wajahnya terlihat cukup jelas. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, jumlah pelaku diperkirakan 12 orang. Mereka mengendarai sepeda motor yang melaju kencang dan berpencar. Namun saksi tidak mengenali ciri para pelaku. Ia baru mengetahui setelah keributan, korban tewas dengan sejumlah luka, termasuk luka tikaman senjata tajam di bagian dada. 3 sepeda motor berbelok ke kiri dan yang 4 lurus ke arah barat. Setelah beberapa menit, saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi keributan di timur warung milik saksi, ya, di mana ciri-ciri pengendara tersebut saksi tidak melihat secara jelas. Kemudian hasil olah di TKP ditemukan korban tergeletak, ya, tidak jauh dari pinggir di depan Koperasi Konsumen Sedana Giri Ayu, Jalan Raya Sempidi.
Akibat kejadian, korban mengalami meninggal dunia dengan luka lecet pada lutut bagian kiri, luka lecet pada belakang telinga kanan, dan luka robek pada dada sebelah kanan. Keluarga korban juga tidak tahu penyebab pengeroyokan. Menurut keluarga, korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan royal kepada keluarga. Mereka meminta polisi segera menangkap para pelaku. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Asap tebal kembali menyelimuti desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Tabanan pada Kamis pekan lalu. Asap bersumber dari TPA Mandung yang kembali terbakar. Asap tebal dan pekat ini sudah terjadi sejak sepekan yang lalu. Warga yang menggunakan kendaraan harus berhati-hati karena jarak pandang sangat terbatas. Lokasi desa Sembung Gede tidak jauh dari TPA Mandung. Jika terjadi kebakaran di TPA Mandung, maka desa ini terlebih dahulu terimbas asap. Warga meminta pemerintah daerah segera turun tangan karena asap menyebabkan nafas mereka sesak dan mata terasa perih. Lebih tebal ini daripada yang kebakaran kemarin itu. Ini mengganggu nggak Pak? Wow, bukan mengganggu lagi. Ya. Juga harus masker ini, pakai masker. Kalau nggak salah mulai jam 10-an lah turun dia. Turun ya. Sampai malam lah. Apakah ini Bapak melihat sering ada titik-titik api lagi Pak? Masih ada dia kalau malam itu kelihatan dia. Mungkin harapannya apa Pak kepada pemerintah mungkin Pak? Pemerintah ya supaya nggak keluar asap lagi aja nih. Asapnya udah besar sekali asapnya. Jadi biar cepat ditangani Pak? Iya, biar cepat tangannya lah. Ini kurang lebih udah semingguan. Yang parah ini kan 3 hari terakhir nih sampai ke bawah gini, ke rumah warga, sampai ya sangat mengganggu. Terutama kan anak-anak ini nggak berani keluar rumah. Mungkin harapannya apa Be? Ya agar semoga ini aja cepat ditangani agar ya, padam gitu loh. Ini asapnya udah kayak sesain loh. Bulan Oktober tahun lalu, TPA Mandung pernah terbakar dan asap tebal menyelimuti desa. Warga khawatir kebakaran di TPA Mandung akan berlangsung lama karena proses pemadaman tidak mudah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan.